Katakan, di mana kamu temukan jagat satria? Baik, kamu juga akan jadi kodok. Itu cacing kamu, Angling Dharma. Di episode ini, kita langsung menuju pada Sudawirat dan Uyut Sawika yang pada saat itu masih berada di penjara pusar angin dengan belenggu rantai yang ketat. Uyut Sawika pun masih berusaha mencari tahu tentang ruang tempat penyimpanan jagat satria yang telah dicuri oleh pusar angin. Dengan kekuatan batinnya, Uyut pun kemudian memanggil jagat satria yang kemudian menangis, sehingga kini Uyut pun bisa mengetahui di mana sebenarnya keberadaan bayi Sudawirat itu. Setelah itu, Uyut pun mengajak Sudawirat untuk segera merebut kembali jagat satria dan membawanya lari dari pusar angin. Dan sebelum itu, mereka pun harus menundukkan para penjaga penjara tersebut dan juga melepaskan rantai yang membelenggunya. Wirat, ayo keluar. Setelah terbebas dari belenggu tersebut, Sudawirat dan Uyut Sawika pun segera berlari menuju tempat penyimpanan jagat satria. Namun, Sudawirat pun harus berhadapan dengan para penjaga penjara lainnya yang jumlahnya pun tak sedikit. Akan tetapi, itu semua tidak menjadi masalah bagi mereka berdua karena selanjutnya mereka berdua pun bisa mengatasi hal tersebut. Setelah keluar dari bangunan penjara, mereka pun segera menuju tempat jagat satria. Setelah melumpuhkan para penjaga, Uyut Sawika pun segera merebut jagat satria dari tangan emban pengasuhnya. Namun, baru saja mereka akan melangkah pergi, tiba-tiba datanglah Kongso Rupo dan Kongso Rupi beserta para prajuritnya yang kemudian memaksa Sudawirat untuk harus menghadapi mereka terlebih dahulu. Akhirnya, setelah menghabisi seluruh pengawal dan prajurit jaga, Sudawirat dan Uyut pun segera meninggalkan pusar angin dengan menumpangi piring terbang kerajaan atas angin tersebut. Kini kita beralih pada Prabu Angling Dharma dan Batik Madrim yang saat itu sedang dalam perjalanan pulang ke Malwapati. Di belakang mereka tampak bayangan roh Pragolobolo yang melayang-layang mengikuti mereka berdua. Batik Madrim yang tiba-tiba melihat kabut di depan mereka pun segera memberitahukan kepada Prabu Angling Dharma. Mereka pun kemudian diberhentikan oleh sosok yang kini melayang di atas kabut tersebut. Ternyata sosok tersebut adalah Batara Hyang Adipati yang kemudian membuat Angling Dharma dan Batik Madrim segera tunduk dan bersujud karena mereka tengah kedatangan sesosok dewa. Sang Batara pun kemudian menuturkan maksud dan tujuannya menghentikan perjalanan Prabu Angling Dharma dan Batik Madrim, yaitu untuk menjemput Pragolobolo yang diam-diam selalu mengikuti mereka berdua. Aku Batara Yamadipati Sang Prabu. Aku datang untuk menjemput Pragolobolo. Mohon ampuni saya Sang Hyang Batara. Tetapi melihat apa yang terjadi di Malwapati, saya menjadi terpanggil untuk ikut terlibat. Karena alasan itulah, saya ikuti perjalanan Sang Prabu ke Malwapati. Tempatmu sudah bukan di antara mereka lagi. Kembalilah ke tempatmu. Jangan tergoda lagi oleh persoalan-persoalan dunia. Kasinggihan dawuh Sang Hyang Batara. Kasinggihan dawuh. Selamat tinggal Sang Prabu. Selamat tinggal. Di sebuah hutan di wilayah Malwapati, tampak Durgandini dan Kasmala bersama dengan Singamandala pun telah bersiap untuk menyerang Malwapati. Namun tiba-tiba mereka kedatangan Singamaruta dan Bahadur yang datang dari arah pusar angin yang bertujuan untuk merebut Singamandala dan seluruh prajuritnya dari tangan Kasmala dan Durgandini.
Selanjutnya, tampak Durgandini bersih tegang dengan Bahadur, sehingga kemudian mereka pun terlibat pertarungan sengit. Di tengah pertarungan yang tampak dimenangkan oleh Durgandini tersebut, Singa Maruta pun memperingatkan kepada Bahadur untuk segera menggunakan sihirnya, sehingga masalah akan cepat beres. Akhirnya, Bahadur pun menuruti kemauan Singa Maruta, yang kemudian ia pun menggunakan sihirnya untuk menyihir Durgandini menjadi kodok lagi. Begitu juga dengan Kasmala yang tampak membela Durgandini. Bahadur pun langsung menyihirnya juga menjadi kodok. Setelah semua kejadian itu, Kasmala dan Durgandini sudah tidak pernah tampil lagi di film Angling Dharma. Ya, kejadian tersebut sekaligus mengakhiri petualangan mereka di dunia persilatan. Kodok ya? Jadi kodok. Baik, kamu juga akan jadi kodok. Jadi kodok lagi. Kita kembali lagi pada Prabu Angling Dharma dan Patibatik Madrim, di mana keduanya tengah diikuti oleh ketiga putri Prabu Baka, dan kemudian mereka pun hendak menyihir sang Prabu Malwapati tersebut menjadi cacing. Ketika sihir mereka mengenai tepat di tubuh Prabu Angling Dharma, maka di saat itu juga tiba-tiba Angling Dharma tidak berubah menjadi cacing, namun justru berubah menjadi naga raksasa yang kemudian dengan ganas menyerang mereka dengan semburan lidah apinya. Mereka bertiga pun heran bagaimana bisa Angling Dharma yang mereka sihir menjadi cacing, namun justru malah menjadi naga raksasa yang ganas. Setelah bertarung melawan naga tersebut, tiba-tiba naga itu pun kemudian berubah menjadi sesosok manusia yang tak lain adalah Empu Masyura, guru Prabu Angling Dharma. Siapa kamu? Aku Empu Masyura, Kenapa kamu membo jadi Prabu Angling Dharma? untuk menggagalkan niat buruk kalian. Setelah bosan bermain-main dengan para putri siluman tersebut, Empu Masyura pun kemudian mengikat ketiga putri Prabu Baka itu dengan ikatan seperti yang pernah dilakukannya kepada Dewi Nagagini. Tujuan Empu Masyura melakukan hal tersebut adalah untuk melindungi Prabu Angling Dharma dan Patibatik Madrim supaya mereka bisa segera sampai ke Malwapati. Teruskan perjalananmu dengan tenang, anak Prabu. Di sisi lain, tampak Prabu Angling Dharma dan Patibatik Madrim yang asli sedang berkuda dengan tenang menuju Malwapati. Kemudian kita kembali lagi pada Sudawira dan Uyut Sawika yang pada saat itu tengah menaiki sebuah pedati dan membawa jagat satria. Mereka memang baru saja lolos dan segera meninggalkan wilayah pusar angin. Sementara itu, di depan mereka tampak piring terbang pusar angin tengah mendarat. Yang jelas, mereka masih dikejar-kejar oleh orang-orang pusar angin yang bertujuan untuk merebut kembali jagat satria dari tangan mereka. Namun, sebelum mereka bertindak, tiba-tiba saja datanglah Lokahita yang langsung menyerang orang-orang pusar angin tersebut. Uyut Sawika pun tidak tinggal diam, ia pun segera membantu Lokahita untuk mengusir orang-orang pusar angin tersebut. Tinggalkan mereka! Wirat, bisa kamu ceritakan di mana kamu temukan jagat satria? Kita menemukannya di pusar angin. Pusar angin? Iya. Tinggal aku yang belum tahu di mana pria mitra berada. Padmasari, tak usah khawatir. Sebentar lagi kita pasti bertemu dengannya. Kemudian kita menuju Sawapitu, di mana Sengkang Baplang meminta tambahan kekuatan kepada Grindaseba untuk menyerang Malwapati. Kemudian Grindaseba pun mengabulkan permintaan Sengkang Baplang tersebut. Ia pun kemudian memanggil beberapa pengikutnya untuk menjadi senopati-senopati yang berguna untuk benteng Sengkang Baplang. Setelah itu, Sengkang Baplang pun menyuruh Rupa Kenca dan Kencar Rupa serta dua senopati barunya untuk segera pergi ke Malwapati dan mengepungnya.
karena Sengkang Baplang sendiri akan segera mengambil singgasana Prabu Angling Dharma dari tangan Ratu Gendrawani dan para sekutunya. Berangkatlah kalian ke Malwapati. Kepung. Tapi ingat, jangan melakukan penyerangan sebelum ada perintah langsung dari saya. Baik, Paduka. Saya akan menyusul bersama Garbakala dan Garbakili. Di dalam sebuah gua di perbatasan Malwapati dan Sawapitu, tampak Priamitra dan Padmasari sangat senang karena mereka akhirnya bertemu kembali setelah sekian lamanya mereka terpisah oleh Sengkang Baplang dan Grendaseba. Di sana juga berkumpul Sudawirat, Uyut Sawika dan Lokahita beserta bayinya, Jagat Satria. Lihat Jagat Satria, sudah kembali pada bapak dan ibunya. Ini benar-benar kemurahan dewa, Uyut. Bagaimana bayimu? Sehat? Sehat? Dan tidak kurang satu apapun. Di tengah sukacita mereka, mendadak Uyut Sawika seperti mendengar sesuatu. Ia pun kemudian segera beranjak dan mengintai jalan di depan mereka yang kemudian diikuti oleh Sudawirat. Ternyata yang lewat di jalan tersebut adalah pasukan Sengkang Baplang yang hendak ke Malwapati. Pasukan tersebut pun kemudian memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di hutan tersebut. Uyut, izinkan saya ke Malwapati, Uyut. Kenapa, Wirat? Kita harus tahu bagaimana keadaan Malwapati. Sesudah itu kita tahu apa yang harus kita lakukan, Uyut. Iya, Wirat. Kamu boleh pergi. Di sisi lain, terlihat segawan lanang yang secara tidak sengaja memasuki gua tempat di mana Dewi Nagagini dibelenggu oleh Empu Masyura supaya menyadari dosa-dosanya. Ia pun kemudian diminta oleh Nagagini untuk membantunya melepas belenggu ikatan Empu Masyura tersebut. Segawan lanang yang kemudian mencoba untuk melepas tali tersebut dengan kekuatannya pun tak mampu untuk melawan kekuatan tali itu. Nagagini pun kemudian meminta segawan lanang untuk memancing sumber kekuatan tersebut keluar dari tali itu, sehingga kemudian ia pun bisa lolos dari cengkramannya. Benar saja, setelah segawan lanang berhasil memancing mereka keluar dari sarangnya, Nagagini pun bisa terlepas dari jerat tersebut. Di sisi lain, tampak ketika Putri Prabu Baka yang memanggil-manggil segawan lanang untuk melepaskan tali ikatan Empu Masyura yang membelenggunya. Di atas angin tersebut, tampak juga orang-orang pusar angin yang hendak membantu mereka untuk melepaskan tali-tali itu. Namun, sebelum mereka mengambil tindakan, tiba-tiba saja segawan lanang pun datang dan segera membantu putri-putrinya melepaskan diri dari jerat tali-tali Empu Masyura itu dengan cara yang sama dengan yang dilakukannya terhadap Dewi Nagagini sebelumnya. Setelah itu, Raja Saputra pun memaksa segawan lanang dan ketiga putrinya untuk mau bergabung dengan pusar angin untuk menghancurkan Malwapati. Namun, jelas segawan lanang menolak ajakan mereka, sehingga pertempuran pun terjadi. Akan tetapi, kehadiran Nagagini di tempat itu pun menjadi sangat membantu segawan lanang untuk bisa mengimbangi lawan-lawannya. Akhirnya, segawan lanang pun segera meninggalkan orang-orang pusar angin tersebut. Ayo kita tinggalkan. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.